Jagat dunia maya baru-baru ini dihebohkan oleh kasus perselingkuhan seorang suami dari selebgram Rizky Ayu. Kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dari selebgram Ayu Sinjai itu menjadi viral usai sang suami kepergok tengah berduaan dengan sang seorang perempuan yang ternyata rekan kerjanya. Sontak video tersebut pun viral, yang mana dalam unggahannya Ayu Sinjai memperlihatkan saat dirinya melabrak sosok wanita yang diduga pelakor itu. Namun, respon yang tak disangka-sangka justru ditunjukkan oleh sang pelakor yang terlihat santai saat dilabrak. Dan dari situ pula, Ayu pun mencoba menjelaskan di hadapan sang pelakor bahwa dirinya baru saja melahirkan bayi yang masih berusia 2 bulan. Lantas, seperti apa klarifikasi Ayu Sinjai terkait kejadian tersebut? Awalnya itu aku mau berangkat ke Surabaya kan, ada kerjaan. Tapi niatnya aku mau ngasih surprise ke suami, malah ini ternyata jadi surprise balik ya ke aku ya. Jadi aku tuh berangkat dari Bekasi ke Tangerang buat mau bertemu suamiku atau izin ya, karena aku mau kerja. Tapi aku nggak bilang ke dia, karena aku pasti nyampenya juga sekitar jam 4:30 lah atau 3:30 lah nyampe sana. Terus habis itu karena suamiku ini tidak ada di kontrakan, saya heran dong kenapa ini di call juga nggak bisa-bisa kan. Aku kayaknya udah bikin juga sih klarifikasi di TikTok kemarin, cuman mungkin diperjelas lagi di sini ya. Habis itu aku langsung punya firasat nih, suamiku ini nggak mungkin kalau misalnya dia memang nginep di rumah temennya atau dia lagi nggak ada di situ, pasti dia izin sama aku. Tapi ini tuh nggak ada sama sekali izin atau apapun, itu nggak ada. Alhasil aku udah mulai curiga, dan sekitar jam 5:30 baru aku bisa pergi ke tempat kerjanya dia. Disitulah aku ketemu sama suamiku, dan sempet pas dia masuk ke mobil itu langsung tak marah gitu loh, langsung kayak aku tarik bajunya, "Kamu tidur di mana? Kamu jujur tidur di mana? Apakah kamu lagi tidur sama perempuan?" Tapi dia tuh nggak mau ngaku waktu itu. Terus dikasihlah HP-nya ke aku karena dia buru-buru mau ngajar membernya dia. Akhirnya pas aku cek-cek di HP-nya, terus iseng buka sampah filenya, nemulah video itu, video tidur sama perempuan dan bukti-bukti transfernya sama si perempuan itu. Aku menyamar sebagai Yudi. Jadi aku menyamar sebagai Yudi, chat perempuan ini, bla bla bla, aku ada video loh gini-gini sama kamu. Nah, si perempuan ini marah, berarti benar dong ini perempuannya. Tak carilah IG-nya apa segala, ternyata dia itu sebagai marketing di tempat kerjanya itu, sales. Itu tuh aku iseng karena aku memang ada meeting juga sama orang di Gading Serpong. Kebetulan langsung aku kepikiran, lah Gading Serpong kan ini dekat ya sama tempat kerjanya suamiku. Pas aku cek di Google, dari hotel itu cuma 22 menit. Ya udahlah, aku mau datengin suamiku, tadinya mau minta uang buat bayar hutangnya dia ke aku ya, karena kan ada sesuatu aku tahu. Iya, akan aku habis nangis-nangis juga kan waktu pas udah tahu faktanya itu, aku nangis sampai beberapa hari masih nangis-nangis juga. Tapi kalau di depan kamera tetap terlihat ini ya kita. Habis itu aku datengin dia dengan baik-baik kan. Tapi karena aku tanya si ini, ada nggak nama atas nama Indri? Oh iya kak, ada nih. Yang orang apa sih? Yang di resepsionisnya itu aku tanya kan, "Kak, ada nggak yang namanya Indri?" Ada. Nah, kebetulan karena di si Indrinya ada. Terus aku bilang, "Emang Indri sini udah Indri itu ada nggak atau yang nama lain gitu?" Nggak ada, cuma satu orang doang. Akhirnya aku suruhlah si Indri tuh keluar. Yudi juga aku suruh keluar karena udah tahu si Yudi selingkuh. Jadi aku niatnya tuh pengen nagih uang aku gitu loh sama si Yudi. Jadi kayak ya udah aku pengen ambil uang aku semuanya, kita cerai gitu kan. Tapi karena memang si Indrinya kebetulan ada, ya udah di situ videonya talabrak, dan itu adekku sempat videoin. Jadi itu videonya dari adekku. Karena takutnya itu bukti, video itu tuh bukti, katanya takut aku diapa-apain sama Yudi, jadi takut dapat kekerasan atau apa gitu ya. Jadi adekku nge-video. Reaksinya senyum-senyum kayak orang enggak bersalah. Terus juga suamiku malah ngelindungin ya. Ngelindungin perempuan itu ya. Di situ aku makin shock banget, nggak ada sama sekali suamiku tuh kayak meluk aku atau tenangin aku, padahal di situ posisi aku tuh baru lahiran dan anakku tuh masih 2 bulan, masih merah gitu ya, bayi aku juga masih merah. Gimana aku nggak sangat-sangat shock dan ngamuk gitu loh di posisi itu. Tidak ada pilihan bagi Ayu Sinjai selain memutuskan untuk berpisah dengan sang suami. Sebagaimana hal itu dianggapnya sangat pantas ketika ia harus merasakan sakit hati yang mendalam
di saat dirinya yang saat ini tengah sibuk mengurus buah hatinya yang masih berusia 2 bulan. Oleh karenanya, Ayu Sinjai pun langsung bergerak cepat untuk mengurus perceraian sekaligus hak asuh anak yang nantinya akan diperjuangkan olehnya. Ada kesepakatan tertulis awalnya, cuman itu suratnya nggak, karena aku nggak nyangka kan ada kejadian ini, jadi tak abaikan aja suratnya di tempat aku yang lama. Hilang suratnya. Jadi tapi emang kita udah tanda tangan tulis aja biasa di kertas kayak gitu. Aku mau ninggalin, udah pasti tinggalin ya, nggak mau balikan lagi walaupun dia minta maaf atau mau rujuk gitu ya. Aku udah nggak mau lagi. Terus juga dia nggak boleh ketemu sama anaknya, nggak boleh lagi ketemu sama anaknya karena memang perjanjian kita pas sebelum nikah siapapun yang berselingkuh, yang korban yang mengambil hak anak gitu. Tapi kalau misalnya aku yang korban, ya aku yang pelaku, aku yang selingkuh, dia yang ambil. Tapi karena dianya seperti itu ya berarti aku dong yang ambil hak asuh si anak juga. Oke, kalau untuk terkait perceraiannya memang kita masih mengkaji gitu ya untuk bukti-bukti yang ada. Tapi memang kalau di sini kan bisa indikasi sebenarnya dari sisi si perempuan itu bisa dikatakan dia bisa kena pasal 284 yaitu perzinahan. Apalagi kalau memang nanti Mbak Ayu tidak memaafkan atas tindakan dan memang bisa kita punya bukti untuk dilaporkan, kita bisa melaporkan ke kepolisian pidana itu. Nah cuma kita berbalik lagi tadi terkait perceraiannya, memang sekarang kita lagi telaah bukti-bukti yang ada, bagaimana untuk kita persiapkan di pengadilan nantinya. Untuk terkait hak asuh, kan memang kalau anak itu di bawah 17 tahun itu masih wewenang dari ibu. Kecuali ibu itu istilahnya nuzus ya, tidak cakap dalam untuk mengasuh anak gitu. Ini kan berkaitan dengan laporan yang lagi berjalan. Ada 2 laporan, yaitu satu di Tangerang Selatan, satu di Bekasi. Tangerang Selatan itu tadi konten kreator tadi yang melaporkan, di Bekasi lawyer dari konten kreator tersebut dengan pasal dugaan pidananya sama, yaitu pencemaran nama baik semua. Pada intinya kayak gini lah, ini kan tidak pidana ringan, tipiring. Karena Mbak Ayu sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita akan siap untuk datang untuk klarifikasi nantinya dalam panggilan itu. Tapi sekali lagi tujuan kita, kalau memang masih bisa dikasih kesempatan untuk mediasi secara tertutup dan memungkinkan, kita sangat senang sekali dengan hal tersebut. Aku nggak nyangka ya kamu bisa kayak gitu, karena aku selama ini sama kamu juga setahun itu nggak ada sama sekali kamu nunjukin sifat kamu yang buruk ke aku. Jadi agak shock aja gitu ya, nggak nyangka banget kalau kamu bisa ngelakuin ini ke aku.